Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang Lean Startup Overview. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali startup yang muncul untuk develop suatu produk yang akan di-launch ke market, dan juga ada perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan Lean Startup untuk membuat produknya. Dulu kalau kita kenal, pada saat kita membuat produk itu kita melakukan secara sekuensial. Jadi kita anggap customer pasti akan menyukai produk kita, sehingga semua sudah dibentuk, dibuat dengan biaya yang besar, tetapi ternyata produk kita tidak disukai oleh customer. Ini sangat-sangat merugikan bagi perusahaan maupun bagi startup yang modalnya kecil. Untuk itu telah hadir Lean Startup yang dapat membimbing suatu perusahaan atau perorangan dalam membuat suatu produk didasari oleh customer development. Secara definisi, Lean Startup ini adalah proses mendevelop suatu produk yang diinginkan oleh customer dengan waktu yang cepat dan resource yang lebih sedikit, dengan memvalidasi validated learning. Jadi kita ingin menciptakan suatu produk yang betul-betul diinginkan oleh customer, ya, secara customer, dengan cara memvalidasi ide kita apakah di-accept atau tidak oleh customer tersebut, sehingga bila tidak di-accept kita bisa memutuskan untuk tidak memproduksi produk tersebut. Ada alat bantunya yang dinamakan validation board. Validation board bisa juga didapat secara online di validationboard.com. Ini adalah alat bantu bagaimana kita memvalidasi ide kita apakah di-accept oleh customer atau tidak. Langkah awal yang pertama, kita tentukan dulu customer hipotesis. Kira-kira hipotesis dari customer yang akan disasar oleh ide kita itu apa? Ya, disasar, ya, tentunya yang spesifik dan mudah kita menemukan untuk memvalidasinya. Kemudian problem hipotesis. Problem hipotesis itu adalah problem yang dirasakan oleh customer, ya, problem yang dirasakan oleh customer. Kemudian kita membuat asumsi-asumsi yang utama. Asumsi di sini adalah asumsi yang bila tidak divalidasi oleh customer, maka bisnis ini atau produk ini tidak jadi dibuat. Kemudian dari asumsi utama tersebut kita tetapkan yang paling riskan, ya, yang paling riskan. Jadi betul-betul akan berimpact jadi tidaknya produk kita develop lebih lanjut. Kemudian metodenya ada dua. Yang pertama eksplorasi, yang kedua adalah pitching. Dalam tahap awal kita melakukan eksplorasi, nanti setelah ada solusi baru kita melakukan pitching. Dalam eksplorasi ini kita keluar dari gedung ke lapangan menemui customer kita dengan melakukan interview. Metodenya menggunakan eksplorasi dengan interview. Kemudian kita tentukan validate atau invalidate, ya, misalnya
4 dari 10 orang yang kita interview memang mempunyai problem dan merasakan problem tersebut, maka itu adalah validate. Jika tidak, maka invalidate. Bila hasilnya invalidate, maka kita melakukan pivot. Pivot ada 2 langkah, kita dengan merubah customer hipotesis kita atau problem hipotesis, salah satu yang dipilih. Kemudian kita lakukan langkah-langkah kembali. Kita asumsikan, ada asumsi-asumsi yang bisa mematahkan ide-ide kita atau ide-ide kita, ataupun di sisi customer maupun problem hipotesis. Apabila betul-betul sudah tervalidasi, maka kita membuat solusi hipotesis. Solusi hipotesis ini kita akan tes dengan melakukan pitching. Pitching ini bisa berupa, yang mudahnya kita membuat suatu landing page tertentu yang menyebutkan produk kita, kemudian keuntungannya apa. Nanti secara detail mungkin akan saya sampaikan pada sesi-sesi presentasi selanjutnya. Itu sekilas tentang startup dan toolnya, yaitu validation board. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.